Letak geografis. Sejarah Kesultanan Surakarta dan Yogyakarta yang terjadi pada akhir abad ke-16 di mana terdapat sebuah kerajaan Islam di Jawa bagian tengah selatan yang bernama Mataram. Kerajaan ini berpusat di daerah Kota Gede sebelah tenggara kota Yogyakarta saat ini. Kemudian pindah ke Kerta, Pleret, Kartasura, dan Surakarta. Mataram Islam didirikan oleh Ki Ageng Pamanahan pada tahun 1586. Wilayah milik Mataram di sebelah timur Sungai Opak yang mengalir dekat Candi Prambanan dikuasai oleh Pakubuwana III atau penguasa Kesunanan Surakarta. Sedangkan wilayah yang berada di sebelah barat Sungai Opak dikuasai oleh Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwana I. Silsilah Kerajaan Mataram. Ini adalah masa pemerintahan Raja-Raja Mataram dari awal terbentuknya Kerajaan Mataram hingga terbelah menjadi dua, jadi Kerajaan Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta hingga sekarang. Hamengkubuwono I, Keraton Surakarta dan Yogyakarta merupakan dua pecahan Kerajaan Mataram Islam yang dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa. Hamengkubuwono adalah gelar yang diperoleh Pangeran Mangkubumi, pendiri dan pembangun Keraton Yogyakarta. Pangeran Mangkubumi merupakan putra Sunan Amangkurat IV, Raja Mataram ke-8 dari istri selir bernama Mas Ayu Tejawati. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa yang menandai pecahnya Mataram Islam menjadi dua bagian. Salah satu poin yang mendasar dari Perjanjian Giyanti adalah bahwa Pangeran Mangkubumi berhak menjadi raja yang pusat pemerintahannya di Yogyakarta. Pada 13 Maret 1755, Pangeran Mangkubumi dinobatkan sebagai raja pertama Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Hak untuk menguasai wilayah Mataram di Yogyakarta ini sifatnya turun-temurun hingga sekarang. Dapat disimpulkan bahwa Hamengkubuwono adalah gelar bagi penguasa Kesultanan Yogyakarta. Pakubuwana III. Sunan Pakubuwana III memiliki nama asli Raden Wasuryadi, putra Pakubuwana II yang lahir dari Permaisuri GKR, Hemas, putri Pangeran Purbaya dari Lamongan. Pakubuwana III naik tahta pada tanggal 15 Desember 1749 menggantikan ayahnya yang sakit keras. Ia ditunjuk sebagai raja oleh Baron von Hohendorf sesuai wasiat ayahnya Pakubuwana II kepadanya untuk menobatkan Raden Wasuryadi sebagai raja selanjutnya. Dan dengan begitu, Pakubuwana III adalah raja pertama yang dilantik oleh pejabat VOC. Berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Proses berdirinya Kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya turut membantu Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir mengalahkan Arya Panangsang. Danang Sutawijaya adalah putra Ki Ageng Pamanahan, salah satu orang kepercayaan Sultan Hadiwijaya. Pada awal abad ke-16, Danang Sutawijaya dan Ki Ageng Pamanahan membantu Sultan Hadiwijaya menumpas pemberontakan Arya Panangsang di Kesultanan Demak. Sultan Hadiwijaya sebagai menantu Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak tentu memilih mendirikan Kerajaan Pajang dengan pusat pemerintahan yang berada di sekitar Surakarta saat ini. Hingga akhirnya Ageng Pamanahan berhasil menyingkirkan Arya Panangsang, dan dengan jasanya itu Ki Ageng Pamanahan diberi hutan Pentawak yang sekarang menjadi Kota Gede Yogyakarta oleh Sultan Hadiwijaya. Ki Ageng Pamanahan membangun tanah tersebut menjadi sebuah kadipaten di bawah Kerajaan Pajang. Di saat yang sama pula, Danang Sutawijaya juga diadopsi oleh Sultan Hadiwijaya pada tahun 1575. Danang Sutawijaya menggantikan posisi ayahnya yang wafat sebagai Adipati Mataram dengan gelar Panglima di medan perang. Setelah itu, Danang Sutawijaya berusaha melepaskan dirinya dari Kerajaan Pajang yang berakibatkan pada timbulnya peperangan dengan Sultan Hadiwijaya. Namun tidak lama kemudian, Sultan Hadiwijaya sakit dan akhirnya wafat. Upaya Danang Sutawijaya pun untuk memerdekakan Mataram semakin mudah. Terlebih lagi, Kerajaan Pajang mengalami pergolakan karena perbuatan kekuasaan. Dan pada 1586, Danang Sutawijaya mendirikan Kerajaan Mataram Islam dan mengangkat dirinya sebagai raja dengan gelar Panembahan Senopati Ing Alaga Sayyidin Panatagama. Kerajaan Mataram Islam sempat berjaya di masa pemerintahan Sultan Agung di tahun 1613 hingga 1645, sebelum akhirnya terpecah dua pada pertengahan abad ke-18. Kehidupan politik.
Kehidupan politik kerajaan Mataram Islam ditandai oleh sistem pemerintahan feodalisme, di mana raja memiliki kekuasaan terpusat. Raja juga berperan sebagai panatagama atau pengatur kehidupan beragama Islam. Untuk menjalankan tugasnya, raja dibantu oleh beberapa pejabat tinggi di kerajaan. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi kerajaan Mataram Islam bergantung pada pertanian dan perdagangan. Kerajaan ini juga mendapatkan penghasilan dari upeti. Namun di daerah pesisir pantai, wilayah yang dikuasai Mataram Islam tidak dimanfaatkan. Kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial dan budaya kerajaan Mataram Islam ditandai oleh pengaruh kuat agama Islam, namun tetap mempertahankan tradisi dan budaya Jawa. Peninggalan kerajaan Mataram Islam. Pertama ada Masjid Patok Negara Sultani Plosok Kuning. Masjid Patok Negara Sultani Plosok Kuning adalah salah satu masjid bersejarah yang menjadi bukti keislaman yang kokoh di wilayah Yogyakarta. Dibangun pada masa Kesultanan Yogyakarta, masjid ini memiliki arsitektur tradisional yang khas dengan atap limas dan dinding-dinding yang dihiasi dengan ukiran yang indah dan bermakna. Kedua, Keraton Kesultanan Yogyakarta. Keraton Kesultanan Yogyakarta adalah sebuah istana megah yang menjadi lambang kebesaran dan kekayaan budaya Kesultanan Yogyakarta. Dibangun pada tahun 1755 oleh Sultan Hamengkubuwono I. Istana ini menjadi pusat pemerintahan dan budaya yang penting dalam sejarah Yogyakarta. Gaya arsitektur Jawa yang khas tercermin dalam setiap bangunan istana. Ketiga, Masjid Agung Gede Kauman. Masjid Agung Gede Kauman adalah salah satu masjid tertua dan terbesar di Yogyakarta yang menjadi lambang keberagaman dan kedamaian umat Islam di kota ini. Masjid ini adalah tempat ibadah utama bagi Kesultanan Yogyakarta dan menjadi pusat aktivitas keagamaan dan budaya Islam yang penting. Arsitektur megah dan khas masjid ini mencerminkan kejayaan dan kemuliaan Islam pada masa itu, dengan atap yang tinggi, kolom-kolom yang kokoh, dan hiasan-hiasan yang bernilai seni tinggi. 4. Keraton Kasunanan Surakarta. Keraton Kasunanan Surakarta adalah salah satu istana resmi dari Kasunanan Surakarta yang didirikan pada tahun 1745. Keraton ini menggambarkan kejayaan dan kemegahan kerajaan Mataram Surakarta pada masa itu. Arsitekturnya mencerminkan keindahan dan kompleksitas seni Jawa dengan tata letak yang simetris dan detail-detail arsitektur yang halus. Dan yang kelima, Kompleks Makam Imogiri. Kompleks Makam Imogiri adalah tempat peristirahatan terakhir bagi beberapa raja dan keluarga kerajaan Mataram Islam, seperti Makam Sultan Agung, Sultan Habib Pertama, Sultan Habib ke-7, dan lain. Selain sebagai tempat pemakaman, salah satu peninggalan kerajaan Mataram Islam ini juga menjadi tempat ziarah dan pusat kegiatan keagamaan bagi umat Islam di Yogyakarta. Keruntuhan kerajaan Mataram Islam. Tanda-tanda kemunduran yakni dengan adanya serangan yang dilakukan oleh Trunojoyo berhasil memporak-porandakan pertahanan Keraton Pleret yang merupakan istana dari kerajaan Mataram Islam. Atas peristiwa tersebut, kemudian Amangkurat I pergi dan melarikan diri dari Keraton Pleret serta meminta perlindungan dari pihak VOC. Akhirnya Amangkurat I meninggal dalam masa pelariannya di Tegal pada tahun 1677. Kemudian digantikan oleh putra mahkota kerajaan Mataram Islam dengan gelar Amangkurat II dan diterima sebagai bangsawan Jawa di Tegal. Keruntuhan kerajaan Mataram Islam ditandai dengan disepakatinya Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yakni Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Secara garis besar, isi Perjanjian Giyanti adalah membagi Kesultanan Mataram menjadi dua bagian, yakni Kesunanan Surakarta di bawah kepemimpinan Sunan Pakubuwono III dan Kesultanan Yogyakarta di bawah kepemimpinan Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono I.